Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Sarigolan. Pada video kali ini kita akan membahas apa sih perbedaan dari kuliah teknik informatika itu dengan bootcamp programming. Cuman di sini aku buat judulnya cuman bootcamp aja ya. Karena sekarang itu bootcamp itu bukan hanya lagi bootcamp programming, namun sudah banyak jenis-jenis bootcamp, yaitu ada yang data science dan ada yang di kecerdasan buatan, jadi udah banyak ya. Nah, oke, mungkin kalian sekarang sedang berada di posisi bingung menentukan mana yang harus kalian pilih. Apakah kalian mau lanjut kuliah atau memilih bootcamp saja? Nah, oleh karena itu, sebenarnya sih semuanya ini memberikan yang terbaik ya. Even yang keduanya itu sama-sama ada plus minusnya. Makanya kalian simak video ini supaya kalian tahu mana yang lebih tepat untuk kalian, untuk pribadi kalian gitu ya. Oke teman-teman, jadi yang pertama kita ke definisinya dulu ya. Yang pertama, definisi dari kuliah di teknik informatika. Jadi kuliah di teknik informatika itu merupakan bidang ilmu yang mempelajari teknologi komputer yang meliputi analisis matematis pengembangan, pengujian, evaluasi perangkat lunak atau software, sistem operasi, arsitektur komputer, jaringan, dan kerja komputer. Jadi pada bidang studi ini akan melakukan pembahasan terkait pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi komputer yang menggunakan prinsip dan proses logika. Gitu ya teman-teman untuk definisi dari kuliah teknik informatika itu. Nah, sekarang kita lanjut di pengertian bootcamp programming. Jadi bootcamp itu sesuai dengan namanya yang adalah pelatihan. Jadi bootcamp programming itu merupakan program pelatihan ilmu informatika untuk menjadi seorang programmer atau developer. Jadi di sana nanti Anda akan diberikan pelatihan oleh para praktisi yang handal yang sudah ahli di bidangnya masing-masing. Jadi ada berbagai macam nanti program pelatihan yang ditawarkan seperti halnya menjadi developer software, website, Android, dan juga iOS. Dan masih banyak lagi sih ya. Itu untuk bootcamp programming. Nah sekarang mungkin kalian sudah sering ya mendengar bootcamp programming sekarang ini. Kenapa ada banyak sekarang pelatihan, penyedia pelatihan, ada apa ya kan? Jadi mengapa saat ini ada banyak sekali bootcamp programming? Ya karena sekarang itu sedang banyak dibutuhkan programmer. Jadi sebenarnya bootcamp itu banyak diadakan sekarang karena peluang industri teknologi itu sedang naik daun. Nah, jadi di 5 tahun terakhir saja bisa kita lihat bahwa startup sudah menjamur di mana-mana ya teman-teman. Terus bisnis dengan memanfaatkan teknologi saat ini memang sedang menjadi primadona. Nah, oleh karena itulah kesempatan ini tidak disia-siakan oleh lembaga penyedia kursus untuk membuat bootcamp yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Oke teman-teman, untuk menentukan pilihan kalian, ada beberapa hal yang harus kalian pertimbangkan supaya nanti di kemudian hari kalian tidak ada penyesalan gitu ya. Nah, apa saja itu? Mari kita bahas satu persatu ya. Oke, untuk yang pertama adalah durasi program. Jadi perbandingan durasi bootcamp dengan kuliah IT itu sangat jauh berbeda ya teman-teman. Yang dimana durasi bootcamp itu kurang lebih 4 bulan, sementara durasi kuliah sarjana IT kurang lebih 4 tahun. Dapat teman-teman lihat perbandingan waktunya sangat jauh, otomatis ini menjadi salah satu yang harus teman-teman pertimbangkan. Oke, buat kalian yang berpikir, terus buat apakah kuliah habisin waktu, habisin duit itu juga sama dengan bootcamp? Kalau bootcamp kan cepat kerja. Gak seperti kuliah yang harus menunggu 4 tahun baru bisa kerja. Nah, teman-teman harus pikirkan nih, jangan teman-teman mendefinisikan kuliah IT itu untuk menjadi programmer saja. Jadi kuliah di IT itu banyak sekali cakupannya. Untuk yang kedua adalah cakupan materi. Jadi kuliah teknik informatika itu lebih kompleks, sementara bootcamp itu lebih mengerucut atau lebih spesifik. Jadi teman-teman itu kalau di kuliah teknik informatika tidak hanya belajar tentang coding mulai dari semester 1 sampai selesai, meskipun dominan seperti itu ya. Namun ada banyak materi-materi nanti yang akan diperkenalkan sama teman-teman seperti sistem basis data, sistem operasi, cara kerja komputer, kecerdasan buatan, data science, dan masih banyak lagi materi-materi yang akan diperkenalkan nanti sama teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menarik minat teman-teman atau memancing minat teman-teman. Sebenarnya teman-teman itu minatnya kemana? Apakah ke data atau ke jaringan gitu ya? Ataukah ke kecerdasan buatan atau ke programming? Jadi itu ya teman-teman. Nah, sangat berbeda dengan bootcamp teman-teman. Kalau di bootcamp, kamu memilih satu topik yang ditawarkan. Misalnya kamu ngambil topik tentang software developer ya kan.
Nah, selama 4 bulan itu kamu akan dilatih mulai dari nol sampai dengan bisa membuat sebuah software. Jadi nanti kamu bisa jadi mahir dalam membuat software dalam skala tertentu. Nah, jadi materi yang teman-teman dapatkan di bootcamp itu sangat terbatas. Oke, yang ketiga ialah dari segi biaya program. Perbedaan lain antara bootcamp dengan kuliah adalah dari segi biayanya. Tentu saja kuliah bisa membuatmu membayar lebih banyak daripada bootcamp. Nah, kalau kuliah itu biasanya kisaran 100 juta lebih ya, kurang lebih 100 juta. Itu tergantung kampusnya juga sih ya, mau negeri atau swasta tergantung. Lalu kalau kamu memilih untuk bootcamp selama 4 bulan itu, kamu bisa menghabiskan biaya kisaran 25 juta atau 30 juta gitu. Itu pun tergantung dari bootcampnya. Apakah dia sudah bootcamp yang terkenal atau dan pelayanannya yang maksimal gitu ya. Tapi sekarang ini sudah banyak kok bootcamp yang menyediakan pelatihan dengan harga yang terjangkau gitu ya. Cuma nanti teman-teman sesuaikan juga sama pelayanan mereka apa, benefit yang teman-teman dapatkan itu apa gitu ya. Lalu yang paling menariknya lagi, bootcamp ini sudah banyak yang menyediakan metode ISA namanya teman-teman. ISA atau Income Share Agreement. Jadi teman-teman nanti cukup membayar uang muka, lalu teman-teman sudah bisa menyelesaikan kegiatan sampai dengan selesai. Lalu setelah teman-teman nanti bekerja, atau nanti kan bootcampnya juga menyarikan perusahaan ya untuk teman-teman bekerja setelah lulus pelatihan. Nah, nanti gaji teman-teman itu dipotong berapa persen gitu untuk melunasi biaya pelatihan teman-teman yang masih ditunggak gitu. Itu ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, yang keempat itu adalah update. Jadi kuliah teknik informatika itu VS Bootcamp updatean yang mana yang lebih update materinya. Jadi kalau saya bisa menjawab, yang lebih update itu adalah bootcamp teman-teman. Karena kalau di perkuliahan itu kurikulumnya itu kurang lebih 5 tahun baru dievaluasi ya, atau bisa ganti gitu. Pokoknya dievaluasi sekali dalam 5 tahun. Kalau di bootcamp ini terlebih waktunya sangat singkat ya, durasinya sangat singkat. Jadi mereka ini lebih ke mengikuti tren. Jadi apa yang tren pasti nanti ada di bootcamp gitu teman-teman. Kalau teman-teman mau yang update, maka teman-teman bisa tuh pilih yang di bootcamp. Teman-teman yang kuliah teknik informatika akan mempelajari materi yang kurang tren pada masa itu ya. Cuman teman-teman jangan merasa percuma yang mempelajarinya, karena semua yang kita pelajari itu adalah penting dan mungkin nanti di masa depan akan dipergunakan lagi. Jadi jangan merasa patah semangat dalam belajar meskipun pada saat itu materi itu tidak lagi sedang tren ya. Jadi memang kalau yang tren itu adalah di bootcamp teman-teman. Jadi memang relate banget apa yang dipelajari di bootcamp itu sama kebutuhan industri pada saat itu. Oke, kita next. Yang selanjutnya adalah output. Jadi output yang teman-teman dapatkan di kuliah itu adalah ijazah. Sementara output yang teman-teman dapatkan di bootcamp itu adalah berupa sertifikat. Nah, ada juga teman-teman yang harus kalian pertimbangkan. Kalau ijazah itu berarti kalian bisa melanjut S2, mau jadi dosen, mau jadi tergantung teman-teman ya mau lanjut jadi apa. Kalau sertifikat teman-teman tidak bisa mengambil jadi S2 gitu ya teman-teman. Hanya bisa dipakai ke perusahaan gitu. Jadi masalah ijazah ini banyak sekali pro dan kontra ya teman-teman. Ada yang bilang buat apa ijazah, yang penting itu sekarang pengalaman, ijazah itu sudah tidak dibutuhkan. Cuman ada juga yang bilang yang paling penting itu adalah ijazah. Kalau untuk sertifikat itu adalah penunjang gitu ya teman. Jadi tergantung teman-teman sih mau milih yang mana. Kalau teman-teman sudah tahu tujuan teman-teman itu mau kemana sebenarnya ya, teman-teman tinggal pilih jalannya. Jadi ketahui dulu apa tujuan teman-teman, baru teman-teman milih jalannya. Mau jalannya dari kuliah atau dari bootcamp. Oke teman-teman, sekian dulu ya pembahasan kita. Mungkin singkat aja, cuman hanya memberikan sedikit gambaran teman-teman. Kalau ada salah kata atau salah penulisan dalam penjelasan ini, mohon dimaafkan ya teman-teman, karena kita sama-sama belajar ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.